Selamat datang di briefing untuk debat kelas manajemen media massa. Hari ini kita nggak cuma bahas teori ya, kita akan masuk ke ruang rapat sebuah stasiun TV yang lagi di ujung tanduk. Dan nasib stasiun itu ada di tangan Anda. Oke, coba bayangkan sejenak. Anda duduk di kursi paling panas di industri media. Di tangan Anda ada nasib ratusan karyawan dan juga kepercayaan jutaan pemirsa. Stasiun TV legendaris tempat Anda bekerja sekarang lagi diambang kehancuran. Pertanyaannya, apa langkah Anda? Ini bukan cuma teori, tekanannya nyata. Kenapa bisa sampai begini? Karena medan pertempurannya sudah berubah total. Tantangan utamanya datang dari pemain-pemain baru yang kuat, sebut saja Netflix, YouTube, dan lainnya. Penonton sekarang nggak lagi terikat sama jadwal siaran. Mereka nonton apa yang mereka mau, kapan aja mereka mau. Dan TV konvensional, ya pelan-pelan mulai ditinggalkan. Baiklah, mari kita bedah sama-sama krisis ini. Kita akan jelajahi 3 strategi besar yang saling bersaing untuk bisa bertahan. Ada kubu konservatif, ada kubu digital, dan ada juga yang mencoba jalan tengah. Pahami baik-baik ketiganya, karena nanti salah satunya akan jadi senjata kalian di debat. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita bisa berdebat, kita harus paham dulu medan pertempurannya. Kita perlu lihat, apa sih bedanya dunia penyiaran yang lama sama yang baru? Karena inti dari semua argumen nanti ada di sini. Jadi, apa itu media penyiaran konvensional? Ya, ini dia, raksasa yang kita kenal. TV dan radio yang jadwalnya sudah pasti, yang programnya kita tunggu-tunggu setiap jamnya. Dulu, mereka ini raja, sangat terstruktur, sangat dominan. Tapi sekarang, fondasi kerajaan itu mulai goyah. Nah, disinilah letak perbedaannya yang paling mendasar. Coba lihat, media konvensional itu kan dari atas ke bawah, kayak piramida. Komunikasinya satu arah. Sementara media online, wah ini beda banget. Semua orang bisa ngomong, interaktif, dua arah. Dulu nunggu feedback dari penonton bisa berhari-hari, sekarang detik itu juga langsung muncul di kolom komentar. Oke, sekarang kita masuk ke mazhab pemikiran yang pertama. Kita sebut saja benteng konservatif. Argumen mereka simple. Di tengah badai digital yang penuh kekacauan ini, satu-satunya jangkar kita adalah tradisi dan kepercayaan. Cara lama adalah cara yang paling teruji. Dan kutipan ini, wah, ini benar-benar merangkum semuanya. Pemimpin redaksi itu seperti jenderal. Perintahnya mutlak. Kenapa? Bukan karena gila kuasa, tapi karena bagi mereka, ini satu-satunya cara menjaga kualitas dan akuntabilitas. Nggak boleh ada celah sedikit pun untuk kesalahan, karena yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Jadi apa aja sih pilar argumen mereka? Pertama, struktur organisasinya harus kaku, hierarkis. Kedua, patuh sama aturan main, sama regulasi kayak UU Penyiaran, karena ini soal amanah publik loh. Dan yang paling penting, kualitas dan verifikasi itu nomor 1, bukan kecepatan. Buat mereka, mengorbankan ini semua cuma buat ngejar viral, itu sebuah pengkhianatan. Baiklah, dari benteng pertahanan, sekarang kita loncat ke gelombang pasang revolusi. Ini adalah kubu yang bilang, kalau kita terus-terusan lihat ke belakang, kita pasti tenggelam. Ini adalah suara dari kaum digitalis yang menuntut perubahan radikal. Mereka ini melihat pemandangan yang 180 derajat berbeda. Ada AI, ada 5G yang mengubah total cara kita bikin konten. Terus raksasa kayak Google dan Facebook, mereka lah yang sekarang jadi gerbang tol informasi dan yang paling penting, gerbang tol uang iklan. Jadi menurut mereka, kalau masih ngomongin regulasi frekuensi, itu ibaratnya bawa keris ke perang drone, udah nggak relevan lagi. Jadi solusinya apa menurut mereka? Simple, bongkar piramida itu. Bentuk tim-tim kecil yang lincah dan mandiri, lupakan aturan-aturan lama yang udah nggak relevan di era streaming. Yang penting sekarang itu kecepatan dan interaksi. Pelajari data pengguna, kasih konten yang mereka mau. Mereka harus bisa bergerak secepat scroll di media sosial. Oke, kita udah lihat dua kutub yang ekstrim kan? Yang satu mau bertahan mati-matian, yang satu lagi mau merombak total. Nah, ada jalan ketiga, jalan tengah. Bukan tentang menghancurkan atau menolak, tapi menggabungkan yang terbaik dari dua dunia. Inilah yang kita sebut sintesis hibrida. Kata kuncinya di sini adalah konvergensi media. Gampangnya gini, ini bukan lagi soal TV versus internet, tapi TV plus internet. Jadi identitasnya berubah total. Bukan lagi cuma stasiun TV, tapi sebuah pabrik konten yang bisa tayang di mana aja, kapan aja, di platform apa aja. Jadi poin utamanya itu sinergi.
Mereka pakai modal terbesarnya, yaitu nama besar dan kepercayaan yang udah dibangun puluhan tahun untuk menaklukkan dunia baru. Jadi acara TV-nya tetap ada buat penonton setia, tapi di saat yang sama mereka juga bikin kanal YouTube, aktif di media sosial, dan bikin podcast. Mereka ada di semua lini pertempuran. Tapi, dengarkan baik-baik. Mau Anda pilih jadi konservatif, digitalis, atau hibrida, ada satu hal yang nggak berubah. Semua beban ada di pundak pemimpin redaksi. Dialah yang harus ambil keputusan cepat di tengah badai, dia yang harus menjaga timnya tetap solid, dan dia juga yang harus jadi wajah perusahaan di depan publik. Perannya benar-benar krusial. Nah, kita sudah membedah medannya. Kita sudah lihat 3 mazhab atau 3 strategi yang saling bertarung. Sekarang, panggungnya untuk Anda. Setiap kelompok udah dapat mazhabnya masing-masing kan? Pertanyaannya sekarang sederhana tapi berat. Strategi mana yang akan menyelamatkan stasiun TV kalian? Dan ingat ya, di sini nggak ada jawaban benar atau salah. Jawaban terbaik adalah argumen yang bisa kalian pertahankan dengan paling kokoh dan paling meyakinkan. Panggung debat sudah menanti. Siapkan argumen kalian, pikirkan kemungkinan serangan dari lawan, dan buktikan kenapa cara kalian adalah satu-satunya jalan untuk selamat. Sampai bertemu di kelas dan semoga berhasil.